Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada. Oke, pemirsa Jateng TV, saat ini kru Jateng TV berada di Kabupaten Grobogan dan kita akan bincang-bincang seputar dunia pendidikan di SMA dan SMK yang ada di Jawa Tengah. Kebetulan di sebelah kanan saya ada beliau Bapak Sukamto, SPD MM, beliau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Capdin 4, yang berkantor di Kabupaten Grobogan. Oke pemirsa, untuk lebih jelasnya bagaimana kemajuan pendidikan yang ada di Jawa Tengah, khususnya Capdin 4, langsung kita sapa beliau Bapak Sukamto. Assalamualaikum Pak Kamto, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Imam. Sehat-sehat saja Pak Kamto? Alhamdulillah sehat. Ini apa ini, untuk mempertahankan stamina agar puasanya juga bisa full, tidak ada masalah. Di samping itu untuk profesi pendidikan, profesi pekerjaannya juga bisa berjalan itu, ya. Apa yang saat ini dikerjakan untuk menjaga stamina itu? Ya, terima kasih Pak Imam. Jadi kita ikuti sunnah Rasul saja. Ya, ya. Jadi prinsipnya menjalankan puasa, buka awal waktu, sahur akhir waktu, kemudian amalan-amalan sunnah dilaksanakan. Yang jelas kalau sudah usia seperti ini mengurangi gorengan. Itu ya, mengurangi gorengan pemirsa. Memang perlu, karena gorengan itu banyak mendatangkan beberapa yang memicu kolesterol, trigliserid dan sebagainya. Atau diimbangi kalau pagi, jogging ya. Jalan pagi ya, habis subuh jalan-jalan. Oke Pak Kamto, bisa disampaikan ke pemirsa Jateng TV, khususnya warga Grobogan, Blora, itu sejarahnya gimana? Kan semua tidak ada kan istilah bim-bim salabim, tahu-tahu duduk di kursi Capdin 4 gitu kan. Itu sejarah historisnya gimana Pak Kamto? Ya, alhamdulillah Pak Imam. Jadi di Jawa Tengah itu kan untuk menduduki jabatan eselon 3, ya, itu ada namanya tes, ada talent scouting ya, uji kompetensi. Yaitu seleksi terbuka istilahnya. Nah kami sendiri kemarin waktu ikut daftar, ikut seleksi secara terbuka. Nah kemudian ya bertahap itu tesnya Pak. Jadi mulai tes tulis, kemudian ada tes wawancara, kemudian membuat artikel dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya termasuk yang lolos. Nah kemudian pada saat di masa akhir jabatan Pak Ganjar waktu itu ada pengangkatan yang massal, kami ikut dilantik waktu itu di bulan September 2023. Penempatan pertama di cabang dinas wilayah 12, kantornya di Pemalang. Di Pemalang ya. Di Pemalang itu di sana ada beberapa kabupaten Pak Kamto yang diampu sana. Waktu itu cabang 12 itu ada 3 kabupaten. Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pekalongan. Oke pemirsa, sebelum kita memasuki tugas yang urgent dari seorang kepala dinas Capdin itu seperti apa dan beban yang harus dilaksanakan seperti apa, kita lihat yang satu ini dulu. Oke, Pak Kamto, selaku Kepala Capdisdik Wilayah 4, itu tugas yang paling urgent yang harus diampu dikerjakan itu seperti apa? Biar pemirsa Jawa Tengah itu tahu, khususnya warga Grobogan. Jadi yang kami urusi itu adalah SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta. Ya. Jadi fungsi kami itu adalah tangan panjang dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Yang fungsinya adalah mengendalikan, dan itu situ dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi tentang penyelenggaraan pendidikan di SMA, SMK, SLB di cabang dinas wilayah 4. Jadi masuk juga tentang pengelolaan administrasi, kepegawaian, dan tugas-tugas lain yang dibeban oleh dinas provinsi kepada kami. Kalau Capdisdik 4 itu Grobogan, Blora, dan Rembang ya, ada 3 kabupaten. Terus untuk kan kantornya di Grobogan itu, lebih efektif itu ada nggak jadwal-jadwal tertentu yang Pak Kamto harus ke Blora, ke
ke Rembang itu dibuat periodik atau seperti apa biasanya? Jadi prinsipnya begini Pak Imam, karena kan sekarang ini kan sudah IT jalan, ini kan kontrol secara online juga jalan. Jadi kami fleksibel saja. Rapat-rapat daring juga kita laksanakan. Kemudian kalau hal tertentu kok kami harus hadir, kami juga hadir, sehingga kami tidak ada jadwal khusus Pak. Gitu ya. Ya, tergantung permasalahan di daerah. Kalau memang harus hadir, ya kami hadir. Kalau memang tidak hadir, kalau kira-kira kondisinya sudah baik, ya kita percaya pada kepala sekolah. Karena memang jumlah sekolahnya banyak, ada 220 SMA SMK. Itu kalau harus dijadwal mungkin sehari satu saja berapa lama? Gitu. Pak Kamto, secara geografis dan emosional itu kan nggak asing lah. Nah, saya melihat perjalanan Pak Kamto kan, saya kenal kan Pak Kamto ketika menjabat kepala sekolah ya di Wirosari, kemudian di SMK 1 sini, dan baru ke provinsi gitu. Itu ya juga. Gitu ya. Nah, itu gimana Bu? Apakah ada perbedaan struktur jabatan yang diemban ketika menjabat di kepala sekolah SMK kemudian sekarang di Capdin itu kan? Yang membedakannya di mana Pak? Ya, yang jelas kalau dulu itu adalah ngurusi satu sekolahan, jadi relatif masalahnya nggak terlalu kompleks. Dan sekarang kan yang diurusi itu ya kabupaten ya, wilayahnya tiga kabupaten. Jadi yang kita kendalikan relatif lebih banyak, sehingga kalau ditanya bedanya, yang jelas tanggung jawabnya lebih besar, Pak Imam. Oke pemirsa, sebelum kita membahas soal program strategis dunia pendidikan khususnya SMK SMA di wilayah cabang Dinas 4, itu kiat-kiat apa yang nanti akan disampaikan beliau Pak Sukamto, kita istirahat yang sebenarnya ini.